pagi anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih untuk anak-anak remaja yang tetap setia untuk boleh mengikuti ibadah kita walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita mengambil waktu saat teduh kita mulai. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Anak-anak remaja, mari kita mengambil waktu kita untuk boleh memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Ajaib Kau Tuhan. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali ibadah kita, persekutuan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena anugerah-Mu bagi kami sampai hari ini, dan di masa pandemi COVID-19 ini kami boleh tetap datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan melalui persekutuan remaja GMI Antioquia Pancur Batu ini. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami hari ini, melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan biar hidup kami memuliakan nama Tuhan, biar perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak remaja, mari kita mengisi hidup kita dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Untuk itu mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian, Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Anak-anak remaja, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, Ku Percaya Janji-Mu Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku
selamat pagi anak-anak remaja yang Laos kasihi. Apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Laos berharap semuanya tetap semangat meskipun hari ini kita akan beribadah dengan online, tetapi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan tidak pernah pudar. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini kami boleh ibadah online Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap pembacaan firman Tuhan kami Bapa. Biarlah firman yang kami dengar itu boleh menjadi pedoman hidup kami, menjadi arahan, kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak Laos, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sampai kepada kita berjudul Start with Yourself. Dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-32. Ya, Laos akan membacakan bagian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, tema kita adalah berbicara tentang start with yourself. Mulailah dengan atau dari diri kita. Apa yang harus kita mulai dalam diri kita atau dengan diri kita? Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa di sini dia mengatakan dan menegaskan supaya apa? Apa yang harus kita mulai dalam diri kita supaya kita jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam bagian perikop ini Paulus menjelaskan manusia lama dan manusia baru. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita mulai belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada yang harus kita lakukan, ya.
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita mulai dalam diri kita? Kita harus mulai meninggalkan sesuatu atau sikap kita yang lama. Apa sikap kita yang lama? Pikiran kita yang gelap, keinginan-keinginan, hawa nafsu kita, kebodohan kita, kedegilan hati kita, mungkin perasaan kita, hawa nafsu kita, ya, semua yang melakukan kejahatan. Perilaku kita yang selalu berbuat dosa, kita harus tinggalkan. Jadi Paulus menegaskan bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melupakan semua perbuatan-perbuatan kita yang lama, kita harus tinggalkan karena kita belajar dan karena kita dibaharui di dalam pikiran kita, di dalam roh kita. Karena Allah sudah tinggal dalam hati kita, maka kita harus meninggalkan apa yang tidak menyenangkan buat Tuhan. Apa yang membuat kita terjerat dengan dosa-dosa kita. Contohnya apa? Ya, kalau kita di sini dilihat dari bacaan firman Tuhan kita, janganlah apa? Janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Ya, jangan membiarkan diri kita selalu jatuh di dalam dosa. Ada contoh-contoh yang diberikan di dalam ayat-ayat kita yang kita baca. Misalnya apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kalau kita sudah waktu lalu suka sekali bicara-bicara kotor, kita anak remaja biasa gitu ya, kalau nggak bicaranya agak kotor, mungkin kita merasa malu karena yang lain sudah terbiasa bicara kotor. Kita secara dibilang orang, wah bicaranya kok so alim ya, so suci ya. Nah kita mungkin terbiasa dengan cakap kotor. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, buanglah yang lama. Perkataan kita yang kotor, buanglah itu. Sikap kita yang kotor, buanglah itu. Apa yang kotor di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, firman Tuhan katakan, buanglah itu. Tanggalkan, tinggalkan. Ya, apalagi selain perkataan kotor, kepahitan hati kita. Mungkin kita pernah merasa saking kecewanya hati kita sampai pahit rasanya ya. Kalau rasanya seperti dendam gitu ya, kepahitan yang tidak pernah bisa kita tinggalkan. Mungkin ada orang tua kita yang pernah melukai hati kita, perkataannya, atau siapa teman kita, saudara kita, atau orang lain, tetangga kita yang pernah berkata yang begitu jahat menyakitkan hati kita, sampai hati kita rasanya kalau melihat wajahnya begitu marahnya. Tuhan bilang, tinggalkan semua itu. Kalau ada kegeraman, kemarahan, pertikaian, Tuhan mau kita meninggalkannya. Kalau ada fitnah di antara kamu, buang. Kejahatan, semua kejahatan, buang semuanya itu. Apa yang pernah kita lakukan di masa lalu sebelum kita percaya kepada Tuhan, buang semuanya itu. Ya. Kalau kita lihat firman Tuhan ini berguna ya, kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, kejahatan, itu seperti sampah dalam hidup kita. Maka semuanya itu harus kita buang. Sampah itu tidak perlu disimpan karena dia pasti berbau busuk. Jadi Tuhan mau memulihkan hati kita. Tuhan mau memulihkan pikiran kita. Tuhan mau memulihkan hidup kita dengan sesuatu yang baru. Ya, Tuhan memulihkan karena Roh Tuhan sudah tinggal di dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita mulai dari diri kita, dengan diri kita? Apa yang harus kita mulai? Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap orang lain. Sudahkah kita ramah? Kalau kita berjumpa dengan orang lain, apa kabarmu? Kita senyum. Atau mungkin jangan-jangan di rumahnya ada orang tuanya yang sedang sakit, ya kan? Mungkin ada beban pikirannya. Apa kabarmu? Itu sesuatu hal yang baik. Kalau kita biasanya jumpa diam-diam, tidak pernah menyapa, tidak pernah senyum, ya, kita mulai menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang hangat,
tidak dingin gitu ya, berjumpa senyum pun tidak ada kadang ya. Nah, kita mulai membiasakan diri. Apalagi penuh kasih mesra ya, seperti tadi, mulailah dengan kasih, mulailah memperhatikan orang lain, mulailah tidak hidup dengan diri sendiri, tetapi mulailah hidup berbagi dengan orang lain. Apalagi yang Tuhan mau, saling mengampuni. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, apakah kita punya hati yang lebar untuk mengampuni dia? Atau kadang kita, kau ya hari ini bikin aku sakit hati, semalam bikin aku sakit hati, lalu ngomongnya pedas selalu gitu ya, membuat hatiku tidak enak rasanya mendengar. Atau mungkin saking tidak bisanya kita mengampuni, nggak usahlah kita ke gereja lah, jumpanya orang itu lagi misalnya yang pernah menyakiti hatiku. Nah, Tuhan mau kita membuka hati kita untuk mengampuni. Kalau kita pernah diampuni oleh Tuhan, lo percaya setiap kita pernah merasakan pengampunan yang daripada Tuhan. Ketika kita datang, Tuhan saya mau Tuhan mengampuni saya. Saya mau Tuhan melepaskan semua kesalahan-kesalahan pelanggaran saya. Supaya apa? Supaya hidup kita boleh menjadi layak. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Gampang? Tentunya tidak gampang. Tetapi Tuhan mau kita pun melepaskan pengampunan seperti Kristus telah mengampuni kamu. Wah, begitu banyak dosa-dosa kita. Kalau kita hitung dosa kita dari mulai kita lahir sampai kita usia segini, bukan hanya 1, 2, 3, 10, 100, 1000 dosa-dosa kita. Mungkin begitu banyak sampai kita sendiri sudah tidak bisa menghitung dosa-dosa kita. Tetapi di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada hidup baru. Di dalam Kristus ada keselamatan. Maka sudah sewajarnya, sudah sewajibnya kita memulai hidup kita bersama dengan Kristus. Apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita? Ya, kita menjadi manusia yang baru. Bukan lagi yang lama. Karena yang lama sudah berlalu, karena sekarang yang baru sudah datang. Ya, mulailah hidup lebih baik lagi hari lepas hari. Bagaimana kita bisa hidup lebih baik? Tentunya patokannya, standarnya adalah firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang selalu mengubahkan kita, yang selalu membuat kita merasa, Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan Tuhan, aku memerlukan Tuhan setiap waktu, setiap detik. Karena tanpa Tuhan hidup kita itu tidak berarti. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita semakin dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, sehingga kita bisa mengenakan manusia yang baru. Manusia yang lama sudah berlalu, ya. Semakin percaya Tuhan Yesus, semakin percayakan diri kita kepada siapa? Kepada Allah yang mempunyai hidup kita, ya. Biarlah di masa remaja kita boleh menjadi anak-anak remaja yang memberkati banyak orang, ya, memberkati orang-orang yang di sekitar kita, lewat di dalam keluarga kita, di dalam pertemanan kita, di sekolah atau di lingkungan yang lain, dengan teman-teman gereja. Biarlah kita semakin bertumbuh, bukan orang lain dulu yang berubah, tapi mari kita mulai dari diri kita yang mulai berubah. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah diri kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh meninggalkan hal-hal yang lama, kejahatan yang membuat hati Tuhan bersedih. Biarlah kami boleh memulai dari diri kami sendiri. Kami mulai berubah. Kami boleh semakin diperbaharui di dalam roh-Mu Bapa. Biarlah kami boleh semakin serupa dengan Kristus, karena itu yang Tuhan mau. Kami tahu Bapa tidak mudah, kami tahu banyak tantangan. Kadang kami jatuh bangun di dalam kami mengikut Tuhan. Tetapi biarlah pagi hari ini kami boleh semakin semangat untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Memulai sesuatu perubahan dalam diri kami Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya. Amin.
Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memuji Tuhan, berdoa, bahkan masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar, setiap hari kita dengar, dan setiap saat kita dengar, itu boleh menjadi kekuatan, motivasi, bahkan pembaharuan dalam kehidupan kita. Sehingga hari lepas hari kita menjadi anak-anak remaja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak remaja, sampai jumpa minggu depan. Tetap ingat, harus tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang begitu besar, lebih kuat